Dalam sebuah buku yang fenomenal dan kontroversial yang berjudul Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Profesor Yuval Noah Harari, disebutkan, pada 14 miliar tahun yang lalu, tiba-tiba terjadi ledakan besar yang melepaskan materi. Inilah awal mula zat, energi, waktu dan ruang tercipta. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Peristiwa ini dikenal dengan Big Bang atau ledakan besar. Teori yang sementara ini diterima oleh para saintis dalam menjelaskan terciptanya alam semesta. Kisah tentang bagian-bagian mendasar alam semesta yang kita kenal ini disebut dengan fisika. Pada 13,7 miliar tahun yang lalu, setelah muncul zat dan energi, mulai bergabung menjadi struktur-struktur kompleks yang dikenal dengan atom. Atom kemudian berkombinasi membentuk molekul-molekul. Kisah atom, molekul, dan interaksinya dikenal dengan kimia. Pada suatu planet yang kita sebut dengan bumi sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, molekul-molekul tertentu ternyata membentuk struktur-struktur amat besar dan rumit yang tentunya disebut dengan organisme. Kisah tentang organisme inilah yang sekarang kita kenal dengan biologi. Pada 70.000 tahun yang lalu, ternyata ada makhluk yang dikenal dengan Homo sapiens mengalami perubahan yang sangat luar biasa, membentuk struktur yang lebih rumit lagi yang disebut dengan budaya. Perkembangan budaya manusia sesudah terbentuknya itu kemudian dikenal dengan sejarah. Inilah yang sekarang sedang kita bahas. Dalam buku Sapiens, sejarah manusia dalam bertahan hidup bahkan sampai bisa menjadi puncak tertinggi dalam perjalanannya, ternyata telah mengalami 3 kali revolusi yang sangat luar biasa, yaitu revolusi kognitif pada 70.000 tahun yang lalu. Revolusi kognitif membuat manusia mampu berkomunikasi, belajar dan mengingat. Revolusi pertanian pada sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pada saat itu manusia sudah mulai mendomestikasi tumbuhan yang bisa dikonsumsi hasil produknya, seperti gandum, padi-padian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah revolusi sains yang bermula pada 500 tahun yang lalu sampai saat ini. Pengetahuan kolektif sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dikumpulkan dan menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi umat manusia. Ketiga revolusi tersebut telah merubah wajah bumi seperti yang sekarang ini kita lihat. Hewan-hewan yang mirip manusia pertama kali muncul sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, namun tidak nampak menonjol dengan hewan-hewan lain yang hidup di habitat yang sama. Di Afrika Timur pada 2 juta tahun yang lalu, terdapat sekelompok karakter manusia yang mirip dengan kita. Ada ibu-ibu yang mencemaskan bayinya, anak-anak yang bermain lumpur dengan riang gembira, pemuda yang tidak suka diatur, orang tua letih yang tidak mau diganggu, cowok-cowok maco yang memamerkan ototnya untuk memikat kembang desa, nenek-nenek bijak yang telah mengalami banyak hal. Manusia-manusia purba ini bercinta, bermain, menjalani persahabatan, dan bersaing demi status dan kekuasaan. Namun ternyata kawanan simpanse, babon, dan gajah juga melakukannya. Tidak ada yang istimewa dari kelompok manusia ini. Tidak ada yang berpikir kala itu, bahkan manusia itu sendiri, bahwa keturunan mereka kelak akan berjalan di atas bulan, memecah atom, membaca kode genetik, dan menulis buku sejarah bahkan menguasai dunia dan segala isinya. Yang paling penting untuk dimengerti adalah bahwa manusia purba merupakan hewan tak berarti dengan dampak terhadap lingkungan tak lebih besar daripada gorila, kecoa ataupun ubur-ubur. Homo sapien, spesies sapien. Sapien artinya bijak. Dalam genus Homo, Homo artinya manusia. Genus sendiri dikelompokkan menjadi famili. Homo sapiens merupakan anggota satu famili. Fakta gamblang yang tadinya merupakan rahasia paling terkunci rapat dalam sejarah. Homo sapiens sejak lama lebih suka memandang dirinya berbeda dari hewan, yatim piatu, tanpa sanak, tanpa kakak adik ataupun sepupu, dan yang paling penting, tanpa orang tua. Namun ternyata bukan begitu kenyataannya. Suka tidak suka, kita adalah anggota satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kera-kera besar ini biasanya tidak memiliki ekor yang panjang seperti monyet. Manusia hanya menyisakan tulang ekor yang tertutup daging, sama seperti simpanse, gorila, dan orang utan. Mereka sudah tidak memiliki ekor panjang. Kerabat-kerabat terdekat kita yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orang utan. Simpanse merupakan kerabat kita yang paling dekat. Pada sekitar 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 orang putri. Yang satu menjadi nenek moyang semua simpanse, yang satu lagi menjadi nenek moyang kita. Jadi secara sains, kita memiliki kedekatan dengan simpanse. Mungkin jika dilihat dan diperhatikan dari wajah kita, memang sangat mirip dengan simpanse. Coba saja amati matanya, telinganya, dan juga hidungnya.
Secara genetik DNA manusia dengan simpanse memiliki kemiripan bahkan persentasenya 98 sampai dengan 99%. Jauh lebih dekat simpanse terhadap manusia daripada manusia dengan gorila. Bayangkan manusia dan simpanse berbagi DNA yang sama. Tidak perlu kita mencari-cari saudara kita dari alien yang turun ke bumi. Ternyata saudara kita masih ada bergelantungan di pohon-pohon di benua Afrika. Menjalani kehidupan persis seperti yang kita lakukan, berkelompok, berpolitik, berperang antar kelompok, merayakan kemenangan ketika berhasil membunuh lawan, memperluas wilayah teritorial mereka, bercinta, bermain, bersahabat, dan lain sebagainya. Manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, dari satu genus kera yang lebih tua, yaitu Australopithecus yang berarti kera selatan. Pada sekitar 2 juta tahun silam, sebagian laki-laki dan perempuan purba meninggalkan tanah air mereka untuk menempuh perjalanan melalui Afrika Utara, Eropa dan Asia, serta bermukim di wilayah-wilayah itu. Manusia purba itu beradaptasi menyesuaikan wilayah yang mereka tempati. Seperti di Eropa yang dingin bersalju, tentu saja berbeda arah evolusinya dengan manusia yang hidup di hutan tropis Indonesia. Manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi menjadi Homo neanderthalensis, yaitu manusia dari lembah Neanderthal, atau lebih populer disebut dengan Neanderthal saja. Tubuh mereka menjadi lebih gempal dan berotot daripada Homo sapiens, teradaptasi dengan baik untuk iklim zaman es di Eurasia Barat. Sedangkan mereka yang hijrah ke timur Asia menjadi Homo erectus, atau manusia tegak, yang bertahan hidup selama nyaris 2 juta tahun, menjadikan Homo erectus sebagai spesies manusia yang bertahan hidup paling lama. Kita belum tentu masih ada untuk 1000 tahun dari sekarang. Bisa jadi kita akan punah. 2 juta tahun itu benar-benar tidak tergapai oleh kita. Di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, hidup Homo soloensis, manusia dari lembah Solo yang cocok untuk hidup di wilayah tropis. Di Pulau Flores hidup Homo floresiensis yang ukuran fisiknya lebih kecil. Manusia pertama kali mencapai Pulau Flores saat air laut sedang luar biasa rendah dan pulau tersebut dapat dengan mudah dicapai dari benua. Ketika permukaan laut kembali meninggi, sejumlah manusia terperangkap di pulau itu. Ternyata pulau tersebut tidak kaya akan sumber daya. Manusia-manusia besar yang membutuhkan banyak makanan musnah terlebih dahulu. Kawan-kawan mereka yang berukuran lebih kecil ternyata dapat bertahan dengan lebih baik. Selama bergenerasi-generasi, akhirnya manusia Flores menjadi kata yang tingginya tidak lebih dari 1 meter saja dan berbobot tidak lebih dari 25 kg. Semakin hari semakin banyak fosil manusia purba ditemukan. Di Siberia ditemukan Homo denisova, Homo rudolfensis ditemukan di Kenya, Afrika, Homo ergaster juga ditemukan di Afrika, dan masih banyak lagi fosil manusia lain di seluruh dunia yang mungkin akan ditemukan di masa-masa yang akan datang. Kesalahan kita tentang memahami evolusi adalah menganggap evolusi manusia berjuta-juta tahun berbentuk linier, tersusun atas garis lurus dari ergaster menjadi erectus, terus menjadi Neanderthal, dan Neanderthal berevolusi menjadi kita. Ini adalah pemahaman yang keliru. Sebenarnya yang benar adalah, sejak 2 juta tahun yang lalu sampai sekitar 10.000 tahun silam, planet ini adalah rumah bagi beberapa spesies manusia sekaligus. Bumi ratusan ribu tahun yang lalu diinjak oleh setidaknya 6 spesies manusia yang berbeda. Yang harusnya menjadi janggal dan barangkali bisa menjadi bukti kejahatan kita, justru kesendirian kita sekarang, bukannya keragaman spesies manusia seperti masa lalu. Selama jutaan tahun manusia berburu makhluk-makhluk yang lebih kecil dan mengumpulkan apa yang mereka bisa, sekaligus menjadi buruan pemangsa yang lebih besar. Kita bukan puncak rantai makanan, tapi kita malah menjadi incaran hewan-hewan pemangsa yang lebih besar. Baru pada 400.000 tahun silam, spesies manusia mulai mengejar hewan-hewan buruan besar secara rutin. Dan baru pada 100.000 tahun silam, dengan munculnya Homo sapiens, manusia melompat ke puncak rantai makanan. Salah satu langkah besar dalam perjalanan menuju puncak adalah penjinakan api. Sejumlah spesies manusia mungkin telah sekali-kali menggunakan api pada 800.000 tahun silam. Sejak sekitar 300.000 tahun silam, Homo erectus, Neanderthal, dan leluhur Homo sapiens menggunakan api untuk keperluan sehari-hari. Manusia menjadi memiliki sumber cahaya dan kehangatan yang terandalkan, sekaligus menjadi senjata mematikan untuk melawan singa yang mengancam. Tidak lama sesudahnya, mungkin manusia dengan sengaja menyulut kebakaran lingkungan. Kebakaran yang dikelola dengan hati-hati ternyata dapat mengubah semak belukar yang tidak bisa dilewati menjadi padang rumput bagus yang disarati hewan buruan. Selain itu, manusia dapat menyusuri bekas kebakaran dan memanen hewan, kacang-kacangan,
serta umbi-umbian yang telah masak terpanggang api. Namun hal terbaik yang dapat dilakukan oleh api adalah memasak. Makanan yang tidak dapat dicerna dalam bentuk alaminya, seperti gandum, beras, dan kentang, menjadi makanan pokok kita berkat kegiatan masak-memasak. Api tidak hanya mengubah kondisi kimia makanan, melainkan juga biologinya. Memasak dapat membunuh kuman dan parasit yang menghuni makanan. Manusia jadi lebih mudah mengunyah dan mencerna makanan kesukaan lamanya, seperti buah-buahan, kacang-kacangan, serangga, dan bangkai setelah semua itu dimasak. Jika tidak karena api, kita membutuhkan waktu lebih dari 5 jam hanya untuk mengunyah makanan. Berkat api, manusia menjadi memiliki waktu luang yang lebih banyak setiap harinya. Kembali kepada pertanyaan, mengapa hanya spesies Homo sapiens yang sekarang tersisa di bumi? Kemanakah spesies manusia lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa teori yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah teori kawin campur. Teori ini menjelaskan, ketika Homo sapiens mendarat di Arabia, sebagian besar Eurasia sudah dihuni oleh manusia-manusia lain. Saat itulah Homo sapiens yang hijrah dari Afrika bertemu spesies manusia yang lebih dahulu ada di daratan itu, dan mereka pun saling mengawini. Akhirnya manusia zaman ini adalah hasil dari kawin campur tersebut. Menurut teori ini, ketika sapiens menyebar ke wilayah-wilayah Neandertal, sapiens kawin dengan Neandertal sampai kedua populasi ini menyatu. Jika teori ini benar, maka orang-orang Eurasia masa kini bukanlah sapiens murni. Serupa juga dengan itu, ketika sapiens mencapai Asia Timur, mereka kawin campur dengan Homo erectus setempat, sehingga orang-orang Tiongkok dan Korea adalah campuran sapiens dan erectus. Pandangan sebaliknya disebut dengan teori penggantian. Teori ini mengisahkan dengan sangat berbeda dengan teori kawin campur. Kisah tentang ketidakcocokan, rasa jijik, bahkan genosida. Menurut teori ini, Homo sapiens dengan spesies manusia lainnya memiliki anatomi yang sangat berbeda. Karena anatominya berbeda, maka kemungkinan cara kawinnya juga berbeda. Bahkan bau tubuhnya berbeda. Bila ada seorang yang sangat tampan dari Neandertal bertemu gadis cantik dari sapiens dan saling jatuh cinta, mereka tidak dapat menghasilkan anak-anak yang subur karena jurang genetik yang memisahkan kedua populasi itu sudah tidak bisa lagi diseberangi. Kedua populasi itu tetap terpisah. Ketika Neandertal punah atau dihabisi, gen-gen Neandertal pun ikut musnah. Menurut pandangan ini, Homo sapiens menggantikan semua populasi manusia terdahulu tanpa menyatu dengan mereka. Bila memang teori ini benar, maka keturunan semua manusia masa kini bisa dilacak mundur hanya sampai ke Afrika Timur, yaitu pada 70.000 tahun silam. Kita semuanya yang hidup di bumi yang populasinya lebih dari 7 miliar ini merupakan sapien murni. Ada pertanyaan lagi, bila Neandertal, Denisova, dan spesies-spesies manusia lain di bumi tidak melebur dengan Homo sapiens, mengapa mereka semua musnah? Salah satu jawabannya yang mungkin adalah Homo sapiens mendorong mereka menuju kepunahan. Bayangkan oleh kita, sekawanan Homo sapiens mencapai lembah Balkan, di mana Neandertal hidup selama ratusan ribu tahun. Para pendatang baru itu mulai berburu rusa dan mengumpulkan kacang-kacangan dan buah beri yang merupakan makanan pokok tradisional manusia Neandertal. Sapiens merupakan pemburu dan pengumpul yang lebih handal berkat teknologi yang jauh lebih baik dan keterampilan sosial yang lebih hebat dari Neandertal, sehingga mereka pun beranak pinak dan menyebar. Orang-orang Neandertal yang kalah cerdik semakin kesulitan untuk mencukupi kebutuhan makanannya. Populasi mereka menyusut dan lama-kelamaan tumpas, kecuali bagi satu atau dua anggotanya yang bergabung dengan sapiens tetangga. Kemungkinan jawaban lainnya adalah persaingan untuk memperebutkan sumber daya menjadi semakin sengit sampai-sampai melibatkan kekejaman dan genosida. Kita ketahui bahwa toleransi bukanlah ciri khas sapiens. Pada zaman modern ini, perbedaan kecil dalam hal warna kulit, logat, ataupun agama sudah cukup untuk memicu sekelompok sapiens untuk berupaya memusnahkan kelompok lainnya. Apakah kiranya sapiens purba lebih toleran kepada spesies manusia lain yang sepenuhnya sangat berbeda? Boleh jadi ketika sapiens berjumpa Neandertal, hasilnya adalah kampanye pembersihan etnis pertama dan terpenting dalam sejarah dunia. Terlepas apakah Homo sapiens bersalah atau tidak, tak lama setelah mereka tiba di wilayah yang baru, populasi manusia lainnya langsung punah. Homo soloensis musnah pada 50.000 tahun yang lalu. Homo denisova lenyap tak lama sesudahnya. Manusia Neandertal pamit kira-kira 30.000 tahun silam. Dan manusia Katai terakhir musnah dari Pulau Flores sekitar 12.000 tahun silam. Mereka hanya meninggalkan tulang, alat batu, sedikit gen dalam DNA kita,
dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Manusia yang disebut Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang terakhir. Apa sebenarnya rahasia kesuksesan manusia sapiens? Bagaimana bisa hidup di tempat-tempat yang sangat jauh dan berbeda secara ekologis? Mengapa kita mendesak semua spesies manusia kecuali kita menuju kepunahan? Mengapa bukan manusia Neandertal yang kuat, cerdas, dan tahan dingin yang bertahan dari serangan hebat kita? Jawaban yang paling mungkin adalah hal yang memungkinkan perdebatan itu sendiri. Homo sapiens menaklukkan dunia terutama berkat bahasanya yang unik. Bahasa inilah yang digunakan untuk berkomunikasi, bernarasi, berkhayal, membuat aturan, dan lain sebagainya. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Sejarah pun membuktikan, dengan kemampuan bernarasi, manusia menjadi penakluk dunia dan menjadi puncak dalam rantai makanan. Apa yang tidak menggunakan narasi di kehidupan kita? Semua menggunakan narasi. Mobil, televisi, motor, pesawat terbang, dan alat lainnya pasti mempunyai manual book yang berisi narasi petunjuk penggunaan. Di sekolah, kampus, rumah sakit, ada narasi yang digunakan. Di rumah sakit ada SOP yang juga merupakan sebuah narasi. Bahkan semua negara di bumi ini menggunakan fiksi yang berbentuk narasi untuk menyatukan jutaan umat manusia, tentunya untuk bekerja sama. Walaupun jutaan manusia itu tidak saling mengenal satu sama lainnya.